Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dan Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Mantap! Dan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat pagi ini sebelum kita beribadah, ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah pagi-pagi ini. Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarkan kami ditandai dengan hal-hal yang indah daripada Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan satu ayat, sebab ayat 2 Timotius 4 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan sehingga kita menghadapi segala intimidasi baik yang dilakukan oleh setan maupun oleh antek-anteknya setan. Tidak perlu takut karena jelas Alkitab mengatakan Tuhan itu tidak memberikan kepadamu roh yang membangkitkan ketakutan, ya. Dan kita tahu bahwa dalam dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi, dan dunia ini dalam pengaruh si jahat. Tetapi bagi kita orang yang percaya, percayalah bahwa engkau tidak dapat diteror oleh segala kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini, sebab engkau adalah milik Tuhan. Dan itu sebabnya 3 tanda sebagai orang percaya, ya. Dari pembacaan ini kita lihat yang pertama dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan. Di sana dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Jadi dalam bahasa aslinya dikatakan roh yang membangkitkan kuasa itu di sana kalau dalam pembacaan dinameos, ya. Nah, tapi kalau dalam apanya dinamis. Dan kalau sering dikatakan dunamis, tetapi Ipsilon dibaca I. Dinamis. Jadi di sana dikatakan bahwa mengapa ketika kita ciri yang pertama ini harus ada bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan sudah berkata, usir setan-setan dalam namaku. Dan Dia juga berkata bahwa lenyapkan segala sakit penyakit. Dan kalau kuasa ini tidak ada dalam diri kita sebagai orang percaya, kita akan senantiasa mengalami teror yang dari si jahat. Dan saya bersyukur bahwa punya Tuhan yang dasar, yang dimana Dia memberikan roh kudusnya dalam kehidupan kita untuk membangkitkan dinamisnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya dinamis power itu dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan mujizat, kata firman Allah. Kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, dan kemudian kita mendapatkan juga kekuatan dari dinamis itu dalam kehidupan kita. Kuasa dari Roh Kudus itu. Itu sebabnya sejak 1 Maret 1987 saya percaya Yesus, saya menggunakan dinamis itu. Karena sudah Tuhan katakan bahwa ketika engkau sakit, kau percaya, tumpang tangan. Kalau saya sendiri sakit, saya sendiri menumpangkan tangan atas diri saya. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kuasanya. Dan saya juga sudah melihat bagaimana orang-orang yang ditolong oleh Tuhan dengan kuasa dinamisnya Tuhan itu yang bekerja melalui saya secara pribadi maupun melalui gereja Tuhan untuk menolong orang-orang yang dirasuk oleh setan, yang teror oleh setan, yang diintimidasi oleh setan, dan lain sebagainya. Saya sudah pernah bersaksi bagaimana seorang wanita yang tidak punya suami, tetapi kemudian dia diteror hanya karena perebutan harta, ya. Saudaranya mengguna-gunai dia sampai
dari atas kepalanya ini ulat-ulat itu keluar. Dan setelah saya mendoakannya dan ulat itu tidak pernah lagi datang, karena saya katakan kembali kau kepada pemiliknya, ya. Dan puji nama Tuhan, dia bebas dan tertolong karena kuasa Tuhan. Dan saya mau katakan ada seorang yang begitu kaya raya ketika dia berkata kepada saya bahwa kalau kita jujur kita nggak akan hidup, karena dia seorang pengusaha. Saya katakan kepada dia, kita harus jujur karena Tuhan sudah memberikan kita firman. Firman itu kan membawa kita nanti besok saya akan membawa nanti sore saya akan membawa tentang pondasi iman orang percaya. Nah, firman itu akan menolong kita untuk mendapatkan kuasa ini. Dan ketika kita hidup benar dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita baik dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Allah terlibat, kuasanya terlibat. Tapi kadangkala orang lebih mempercaya kekuatannya daripada kekuatan Tuhan. Tapi orang percaya ditandai dengan yang pertama, dinamisnya Allah bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Yang kedua kata firman Allah adalah agapis. Ya, agapis, ya. Orang sering katakan agape, ya, dalam apa. Tapi kalau membaca yang benar itu adalah agapis. Agapi, ya sebenarnya agapi, yaitu kasih. Kasih, dalam kasih itu juga di dalam itu ketika kita mengasihi, kita rela menjamu orang lain dengan apa yang ada pada kita. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu sebabnya gereja mula-mula membuka dompet mereka, membuka harta mereka, membuka segala apa yang mereka miliki. Dan mereka juga berbagi firman Allah yang mereka miliki. Dan orang-orang yang begitu luar biasa membagikan harta yang mereka miliki. Karena apa? Mereka memiliki agapis, agapenya Tuhan, agapinya Tuhan. Jadi mereka rela mengasihi dengan kasih Kristus. Dan bukan hanya mengasihi, tapi dompet mereka juga bicara. Ya, ketika dompet kita berbicara untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat begitu susahnya, ada banyak orang-orang susah. Tapi gereja yang kuat seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, mari agapinya Tuhan harus kita bukan hanya sekedar mengasihi dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Ya, ketika saya mengajar, saya belajar saya membelikan makanan bagi, walaupun simpel, sambil kami makan, sambil kami belajar firman Allah. Haleluya. Jadi walaupun itu kecil, tetapi saya mau katakan, dan saya juga berbagi air, berbagi tempat tinggal. Dan karena saya tahu bahwa tidak mungkin kita katakan mengasihi, tetapi kita tidak perbuatan. Tidak ada perbuatan. Kita harus ada perbuatan nyata yang sehari-hari kita dapat lakukan. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah a sound of mind. Apa itu a sound of mind? Atau ketertiban, diterjemahkan dalam ketertiban. Dalam kalau apa dikatakan kata aslinya yang di sana dikatakan sophronismos, ya, sophronismos. Sophronismos itu adalah di mana melakukan dengan tindakan yang matang, pertimbangan yang disertai dengan pertimbangan. Yang pertama itu hikmat, dan kedua dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan ketiga juga dengan pengendalian diri. Itu sebabnya ada dikatakan ketertiban, ya. Jadi ketertiban itu karena orang-orang dapat mengendalikan diri mereka sehingga mereka tertib. Jadi itu berasal dari kata sophronismos. Sophronismos itu di mana kita Tuhan berikan begitu luar biasa untuk hidup orang-orang percaya supaya mereka punya hikmat, punya pertimbangan yang matang, ya, dan juga punya pengendalian diri yang akan membawa mereka masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan 3 ciri ini harus ada, atau 3 tanda ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa melihat apakah kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat orang kerasukan, beranikah kita langsung? Dan saya ketika melihat orang kerasukan, saya tidak diminta pun saya akan menawarkan diri. Karena saya tahu saya bisa melakukan itu. Karena dengan kasih Kristus, dengan kuasa Allah,
Tidak pernah saya menunda-nunda kalau orang lagi kerasukan. Pasti saya hadir dan saya minta untuk saya doakan. Kalau mereka tidak mengetahui bahwa saya itu, tetapi kalau biasanya orang-orang di sini, sekitar di sini, kalau ada kerasukan mereka akan memanggil saya. Dan itu tidak perlu bayar mereka, karena Tuhan memberinya gratis, kita juga harus berikan gratis. Tidak pernah saya ketika mengusir setan-setan, lalu kemudian walaupun mereka memberikan amplop, itu kan saya tolak. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan saya gratis, dan itu harus diberikan secara gratis. Itu pelayanan kita di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Nah, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Jadi, biarkan 3 tanda ini menyertai kehidupan kita, kasih yang begitu luar biasa, lalu kemudian kuasa yang begitu luar biasa, kasih yang begitu hebat, lalu kemudian sound of mind atau disertai dengan hikmat, pertimbangan yang matang atau pengendalian diri. Kalau dalam terjemahan yang kita baca tadi adalah ketertiban. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, kalau engkau memiliki ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong kita dalam apapun yang kita kerjakan, akan Tuhan buat berhasil. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, izinkan Tuhan untuk menyembuhkan engkau dengan beriman kepada Dia, dengan percaya kepada Dia. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib. Kalau Dia memberikan nyawanya bagi engkau, bagi kita semua, apalagi untuk hal-hal yang sepele itu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarkan kami sebagai orang-orang percaya, kami betul-betul memiliki 3 hal itu Bapa di surga. Kuasa yang dari Allah mengalir dalam hidup kami, yaitu dinamisme, agapimu, dan juga sopronismosmu Bapa di surga. Sehingga kami menikmati segala yang indah, segala yang baik dari Tuhan. Dan kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, taruhkan di tempat yang sakit, tangan kiri di tempat yang sakit, satu arahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat mereka yang sakit Tuhan. Engkau mau menolong mereka. Dalam nama Yesus kami sepakat mendoakan, berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan oleh bulu-bulu mereka sembuh. Dan mereka yang mengalami pergumulan berat, Tuhan datang kepada mereka, melegakan mereka, memberikan mereka kesegaran, dan memberikan mereka jawaban. Dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya, saya mau katakan, angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, menyerahkan segala persoalan mereka kepadamu Tuhan. Engkau turun tangan kepada mereka, menolong mereka. Di dalam nama Yesus, terima pertolongan, terima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kita beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.